Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ralif Rozak. Di sini saya akan membuat video pengganti absen pertemuan 11 mata kuliah AI Responsi, kecerdasan buatan responsi. Oke, jadi di pertemuan 11 ini kita belajar tentang expert system, yang mana expert system ini adalah sebuah program komputer atau sistem informasi yang dirancang untuk meniru proses pengambilan keputusan seorang pakar manusia dalam bidang tertentu. Sistem pakar merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang bertujuan memberikan solusi atau rekomendasi yang spesifik berdasarkan pengetahuan yang diperoleh. Sistem pakar bekerja dengan menggabungkan pengetahuan dari para ahli dengan algoritma tertentu. Pengetahuan tersebut disimpan dalam knowledge base yang berisi fakta, aturan, dan prosedur. Kemudian diproses menggunakan inference engine yang berfungsi untuk melakukan proses penelaran, yaitu mencocokkan fakta dengan aturan yang ada sehingga dapat menghasilkan kesimpulan atau keputusan. Sistem pakar telah banyak digunakan di berbagai bidang seperti medis, hukum, dan keuangan. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya dalam memberikan keputusan yang secara cepat, konsisten, dan akurat berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Tujuan sistem pakar itu meningkatkan akurasi keputusan, ketersediaan berkelanjutan, efisiensi, mengurangi kesalahan, optimalisasi. Nah, lalu karakteristik sistem pakar itu adalah memiliki kinerja yang tinggi, waktu respon yang memadai, keandalan yang baik, dan dapat dimengerti. Komponen utama pada sistem pakar. Nah, komponen utamanya itu adalah knowledge base. Basis pengetahuan merupakan komponen penyimpan pengetahuan untuk memahami dan memformulasikan dan menyelesaikan suatu masalah. Basis pengetahuan terdiri dari tiga elemen dasar sebagai berikut. Fakta adalah informasi mengenai suatu kondisi atau objek dalam suatu permasalahan, contohnya pasien mengalami demam. Aturan dalam sistem pakar itu ditulis dalam bentuk if then, bagian if itu kondisi atau fakta yang mesti dipenuhi, sedangkan bagian then itu berisi kesimpulan atau tindakan yang dihasilkan. Contoh, if pasien mengalami demam and batuk dan pasien kemudian terkena flu. Relasinya itu adalah hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya dalam suatu domain. Contohnya, demam itu adalah gejala dari flu. Lalu ada inference engine. Mesin inferensi adalah komponen bertugas memproses dan menganalisis informasi dari basis pengetahuan untuk menghasilkan kesimpulan atau solusi. Komponen ini bekerja dengan cara mencocokkan fakta yang ada dengan aturan yang tersimpan, lalu menarik kesimpulan berdasarkan logika penalaran. Terdapat dua, yaitu forward chaining, pendekatan berbasis data, pelacakan dimulai dari fakta atau gejala yang ada lalu bergerak maju untuk menghasilkan kesimpulan. Contohnya apabila seseorang mengalami gejala pusing, bersin, dan demam, maka sistem menyimpulkan bahwa orang tersebut terkena flu. Backward chaining adalah pendekatan berbasis tujuan, pelacakan dimulai dari sebuah dugaan atau tujuan, lalu bergerak mundur untuk mencari fakta-fakta yang mendukungnya. Contohnya, sistem sudah menduga seseorang terkena flu, lalu mencari fakta pendukung seperti apakah ada gejala pusing, bersin, dan demam, untuk memastikan dugaan tersebut. Tiga, user interface adalah bagian dari sistem pakar yang berfungsi sebagai media interaksi antara pengguna dan sistem. Melalui antarmuka ini, pengguna dapat memasukkan data atau menjawab pertanyaan dan sistem akan memberikan hasil atau solusi berdasarkan input yang diberikan. Prinsip kerja sistem pakar itu ada pengguna yang bukan pakar memasukkan data berupa gejala atau kondisi melalui UI. Data tersebut disimpan sebagai fakta untuk diproses oleh inference engines. Inference engine mencari aturan yang sesuai dengan fakta dalam knowledge base. Inference engine memproses fakta menggunakan metode forward chaining dari atau backward chaining. Proses ini berlanjut hingga diperoleh kesimpulan atau rekomendasi akhir. Hasil tersebut disampaikan kembali kepada pengguna melalui user interface dalam bentuk solusi atau saran. Pengetahuan yang tersimpan di dalam knowledge base diperoleh dari seorang pakar. Proses penilaian struktur ini memungkinkan sistem pakar untuk menghasilkan keputusan yang konsisten dan dapat dijelaskan. Faktor-faktor hubungan antar komponen dalam mengambil keputusan. Dalam sistem pakar, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh hubungan antar knowledge base, inverse engine, dan user interface. Beberapa faktor yang memengaruhi hubungan tersebut adalah kualitas basis pengetahuan, yaitu kelengkapan dan keakuratan fakta serta aturan yang tersimpan dalam knowledge base. Habis itu ada proses penalaran pada mesin inferensi, yaitu kemampuan inference engine dalam mencocokkan fakta dengan aturan yang ada menggunakan metode forward chaining maupun backward chaining untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat. Kualitas dan kelengkapan data dari pengguna, yaitu informasi yang dimasukkan pengguna melalui UI, semakin lengkap dan akurat. Data yang diberikan, maka semakin tepat kesimpulan yang dihasilkan sistem. Yang keempat itu integrasi antar komponen, yaitu sejauh mana nih tiga komponen dapat bekerja sama secara optimal dan saling terintegrasi
dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Tanpa integrasi yang baik antara knowledge base, inference engine, dan user interface, sistem pakar tidak dapat berfungsi secara efektif. Nah, ada contoh sistem pakar. Contoh yang pertama itu MyChin, sistem pakar yang dikembangkan pada tahun 1970-an di Stanford untuk diagnosis infeksi bakteri dan merekomendasikan antibiotik. Sistem ini menggunakan rule-based system dengan metode backward chaining meskipun tidak digunakan secara luas dalam praktik medis. MyChin menjadi salah satu pelopor perkembangan sistem pakar di bidang kesehatan. Habis itu ada Dendral, lalu ada Prospektor. Mungkin bisa langsung aja kita ke praktiknya. Di sini ada knowledge badge. Gejala, analisis menyiapkan semua pengetahuan, gejala daftar kode gejala, rules, daftar atau berformatif gejala, dan penyakit plus saran. Nah, inference engine forward chaining menerima list gejala, lalu nyocokin ke rules. Rules diurutkan dari yang paling banyak kondisinya supaya diagnosis paling spesifik menang duluan. Inference engine backward chaining menerima nama penyakit, cari rule yang cocok, lalu tanya user satu persatu apakah gejalanya ada, kalau semua terpenuhi, terbukti. Habis itu user interface. User interface berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan sistem pakar diagnosis penyakit. Sistem menyediakan dua metode, yaitu forward chaining dan backward chaining. Pengguna memilih gejala yang dirasakan itu forward chaining, ya atau tidak. Lalu backward chainingnya itu memilih dugaan penyakit. Oke, mungkin segitu saja dari saya, Rel Iftikar Rozak. Eh, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.